Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala aktivitas dan dilancarkan segala urusannya. Nah, di sini saya akan kembali mengulas berkaitan dengan informasi perkembangan Pi Network yang terbaru lagi ya. Silahkan disimak sampai akhir, jangan di-skip agar tidak gagal paham. Di sini saya langsung mengulas daripada informasi yang disampaikan resmi oleh daripada Pi News Media. Di sini sudah berchecklist warna biru dan sudah diikuti sekitar 600.000 pengikut di seluruh dunia. Kemudian di sini mengenai Pi News Media juga sangat viral dan familiar ya. Jadi di sini untuk Pi News Media merupakan media informasi berkaitan dengan Pi Network yang memiliki reputasi cukup bagus. Kemudian perusahaan media dan berita, kemudian websitenya jelas website resmi Pi Network mainpi.com ya. Nah, kita bisa mengulas informasi yang ada dalam Pi News Media di sini. Kemudian di sini ada berbagai macam informasi yang saya rasa cukup menarik ya. Di antaranya di sini 17 jam yang lalu. Nah, di sini berkaitan dengan core team yaitu Dr. Nicholas dan juga Cheng Diovan. Disebutkan di sini salah satu pendiri jaringan Pi ya, yaitu adalah Cheng Diovan. Kepala produk Dr. Cheng Diovan adalah PhD Stanford Ilmu Antropologi yang memanfaatkan komputasi sosial untuk membuka potensi manusia dalam skala global. Kemudian Cheng Diovan menselesaikan PhD dalam ilmu antropologi dari Stanford University dengan keahlian dalam studi perilaku manusia dan kelompok manusia. Dan minat penelitian selanjutnya berfokus pada interaksi manusia ke komputer ya, dan juga komputasi sosial, khususnya bagaimana kita menggunakan teknologi untuk berdampak positif pada perilaku manusia dan masyarakat. Artinya di sini untuk Dr. Cheng Diovan merupakan salah satu doktor ya dalam bidang bisa dikatakan seperti humas ya, atau hubungan manusia yang berkaitan dengan komputasi sosial. Kemudian pemahaman yang mendalam tentang masyarakat dan perilaku manusia serta prinsip-prinsip tersebut yang telah digunakan untuk proyek penelitian sebelumnya seputar perangkat lunak, produktivitas, komunikasi sosial berskala, serta hubungan interaksi manusia secara online telah mempengaruhi pekerjaan di jaringan Pi Network. Dengan Pi Network atau dengan jaringan Pi, Cheng Diovan menerapkan pengetahuan dan prinsip yang sama untuk blockchain dan terdesentralisasi sebagai instrumen nyata untuk memberdayakan orang dengan peluang yang lebih mudah diakses dan sering untuk kolaborasi dan pembangunan utilitas. Kemudian dengan mengoptimalkan interaksi manusia komputer dan membayangkan kehidupan sosial ekonomi manusia. Nah, oke rekan, dan di sini dengan mengoptimalkan interaksi manusia komputer dan membayangkan kehidupan sosial ekonomi manusia di masa depan melalui website ya, atau melalui web. Kemudian Cheng Diovan membangun jaringan Pi untuk mobilisasi individu di seluruh dunia untuk berpartisipasi dan dihargai atas kontribusi mereka, dan juga membangun ekosistem inklusif bagi warga global untuk melepaskan dan menangkap agen mereka sendiri, dan pada gilirannya menciptakan utilitas dan produksi untuk masyarakat dan dunia. Jadi di sini adalah konsep pemikiran daripada seorang dokter ilmuwan ya rekan-rekan, bisa dikatakan dokter ilmuwan dalam ilmu antropologi lulusan dari Stanford University, yaitu adalah salah satu core team Cheng Diovan ya yang menggagas daripada project Pi Network di sini. Dan bisa dikatakan kesimpulan yang bisa kita ambil di sini memanfaatkan semacam sosiologi atau memanfaatkan sosial ya, jadi komunitas sosial, dan juga diterapkan dalam dunia blockchain ya. Jadi di sini penggabungan antara sosial dan juga blockchain. Nah, kemudian nanti rekan-rekan juga bisa menulis pendapat rekan-rekan mengenai proyek yang sedang dikembangkan oleh Dr. Nicholas dan juga Cheng Diovan di sini ya. Ya, di sini Cheng Diovan merupakan salah satu head of product ya. Kemudian di sini banyak sekali rekan kita yang berkomentar mengenai informasi yang ada di sini, terutama di sini mengenai besarnya potensi daripada project Pi Network, yang mana di sini untuk aplikasi ekologi yang terlibat atau masuk dalam jaringan Pi atau blockchain Pi sangat masif dan banyak sekali ya, bisa dikatakan ratusan bahkan ribuan yang tergabung di dalamnya. Nah, kemudian di sini tentu saja sangat dinantikan untuk fase menuju ke open mainnet.
Kemudian di sini kita sedikit beralih ke dalam salah satu core team berikutnya, yaitu di sini adalah Dr. Nicholas ya. Nah, kalau tadi Cheng Diovan, sekarang adalah Dr. Nicholas. Disebutkan di sini Dr. Nicholas atau Dr. Nicholas Vokalis, kepala teknologi, adalah seorang PhD Stanford dan instruktur kelas aplikasi terdesentralisasi pertama Stanford CS359B pada tahun 2018. Karyanya berfokus pada penggabungan sistem terdistribusi dan interaksi komputer manusia untuk membawa cryptocurrency ke orang-orang biasa. Jadi kalau kita lihat sekilas daripada apa yang disampaikan di awal di sini ya, mengenai sosok daripada Dr. Nicholas, merupakan salah satu seorang PhD Stanford ya, kemudian juga instruktur kelas aplikasi terdesentralisasi. Artinya di sini untuk pengetahuan daripada Dr. Nicholas mengenai desentral ini tidak perlu dilakukan lagi, karena di sini beliau merupakan salah satu instrukturnya ya, yang pertama kali. Jadi kalau rekan-rekan itu bisa melihat semacam aplikasi terdesentralisasi atau DAPP ya. Kalau rekan-rekan membuka Trust Wallet, kemudian membuka Bitcap dan wallet-wallet yang lain, di situ ada semacam DAPP atau semacam website yang bisa dikatakan itu tidak terpusat ya dan terdesentralisasi, dan bisa digunakan fitur Connect Wallet ya untuk bisa login dan mengakses daripada platform-platform tersebut ya untuk digunakan. Kemudian di sini juga disebutkan ya. Nah, di sini beliau juga merupakan salah satu yang pertama pada tahun 2018. Kemudian karyanya di sini memang fokus menggabungkan sistem terdistribusi dan juga interaksi komputer manusia ya untuk membawa kripto ke orang-orang biasa. Jadi kalau kita lihat daripada visi misi daripada Pi Network memang tidak jauh daripada visi misi oleh Dr. Nicholas ya, yaitu adalah interaksi komputer manusia untuk membawa ke orang biasa. Artinya di sini penggabungan antara Cheng Diovan dan juga Dr. Nicholas ya, melalui daripada sosial komputer, kemudian di sini digabungkan lagi sistem distribusi interaksi komputer manusia ya. Jadi di sini akan menyasar ke orang-orang biasa, orang-orang awam sekalipun itu bisa menggunakan dan mengakses cryptocurrency melalui Pi Network di sini ya. Ini memang proyek yang bisa dikatakan bisa membawa perubahan besar untuk umat manusia agar bisa mengenal dan mengetahui tentang dunia cryptocurrency, blockchain, dan era Web3 ya melalui Pi Network. Kemudian mulai dengan gelar BSMS dan dalam ilmu komputer yang membawanya ke gelar PhD Stanford University, kemudian melanjutkan sebagai postdoctoral atau postdoktoral ya, scholar di jurusan ilmu komputer di sana. Kemudian melalui dan setelah pekerjaan PhD-nya, Nicholas menciptakan kerangka kerja awal untuk menulis smart contract ya. Nah, jadi rekan-rekan yang mengetahui smart contract rupanya di sini ditulis oleh Dr. Nicholas ya. Kemudian pada sistem distribusi yang toleran terhadap kesalahan, beberapa produk yang berfokus pada manusia termasuk aplikasi sosial online dengan lebih dari 20 juta pengguna dan sistem email bertenaga kerumunan. Sebagai orang yang percaya kuat dan jangka panjang akan potensi teknis, nah kemudian finansial, sosial dari cryptocurrency, dia bertekad untuk memindahkannya melampaui batasan mereka saat ini dan berkomitmen untuk membawa kekuatan blockchain ke lebih banyak orang. Dengan pendirian jaringan Pi, dia bertujuan menciptakan dengan meningkatkan pengalaman blockchain saat ini dan memberdayakan semua orang untuk membuat, membangun, dan mengalami masa depan online melalui filosofi desain yang berpusat pada pengguna. Kemudian di sini juga disebutkan core team Nicholas ya. Artinya di sini rekan-rekan sudah sangat jelas sekali. Mungkin kalau kita lihat dalam informasi sekilas ya tentang yang menulis smart contract adalah Dr. Nicholas, dan juga disebutkan untuk Dr. Nicholas juga membantu proyek Vitalik Buterin dalam hal smart contract Ethereum ya pada tahun 2014 atau 2015 silam. Kemudian untuk orang-orang yang menyinyir tentang proyek Pi Network yang tak kunjung open minded dan dikatakan proyek abal-abal, proyek yang tidak jelas ya. Kalau kita lihat sosok daripada pendirinya ini bukan kaleng-kaleng dan bisa dikatakan ini akan
boom melejit pada saatnya ya. Semoga saja Pi Network bisa melaunchingkan Pase Open Mainnet dan bisa menyasar orang-orang sebanyak-banyaknya termasuk orang awam untuk bisa menggunakan koin Pi dan bisa ikut menikmati dunia blockchain. Sekian, terima kasih.